Halo malam guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, kali ini Kak Hana mau ngajakin kalian general reading lagi dengan tema bahagiakah dia setelah meninggalkanmu, ya. Oke, seperti biasa, nggak usah panjang lebar lagi ya. Kalau kalian sudah paham kan cara bijaksana menyikapi hasil readingan ya. Jadi ini kan general reading. Jadi kalau misalkan memang ngerasa ini bukan energi kalian, ya kalian skip aja. Tapi misalkan memang ini adalah energi kalian, ya kalian boleh menonton ya. Jadi jangan, misalkan ini bukan energi kamu, tapi terus kamu cocok-cocokan, wah ini energi pasangan gue nih, energi laki gue nih sama karmiknya nih. Jangan, nggak usah kayak gitu ya. Kalau ngerasa ini energi kamu, ya kamu lanjutin. Daripada kamu nonton reading tarot di mana-mana tapi nanti pikiran kamu kemana-mana kacau, kan lebih kasihan kamunya gitu ya. Jadi bijaksana, itu yang dinamakan bijaksana dalam menyikapi hasil readingan dimanapun kalian nonton tarot. Jadi harus pandai-pandai menyikapi ya, karena tarot ini energi kolektif, jadi mungkin bisa resonate juga, mungkin tidak. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya. Untuk teman-teman yang sudah melakukan personal reading, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang membutuhkan personal reading, silakan hubungi kontaknya Kak Hana di bagian deskripsi video ya. Oke, bahagiakah dia setelah berpisah dengan kamu? Angel of Strength. Oke. Attachment. Okay. Man holding a heart and rest and rejuvenate. Okay. Bahagiakah dia setelah berpisah dengan kamu? Saya melihat dia sendiri yang walking away, dia sendiri yang meninggalkan kamu, tapi dia sendiri yang kayak kuat ya, kuat. Dia merasa terikat sama kamu, lalu dia menyimpan perasaannya dalam-dalamnya. Man holding a heart, dan di sini ada rest and rejuvenation. Oke, kita lihat apa kata tarotnya. Sebentar ya. Bahagiakah dia setelah berpisah dengan kamu? Kenapa dia walking away dari kamu? Kenapa dia pergi meninggalkan kamu? Oke. Ada begitu banyak perbedaan yang membuat hubungan kalian ini mungkin tidak bisa terrealisasikan ya. Atau mungkin karena banyaknya perbedaan yang membuat kalian ini kayak, ini beban yang sangat berat. Entah perbedaan apa, perbedaan kota, tempat tinggal, perbedaan negara, atau perbedaan tradisi, adat ya, atau perbedaan agama. Dan di sini kenapa dia walking away dari kamu? Karena dia merasa sulit sekali ya dia untuk memanifestasikan hubungan ini. Jadi di sini dia lebih memilih untuk merahasiakan hubungan ini ya, karena di sini ada High Priestess. Dia mencoba untuk kayak lebih memperbaiki sisi batinnya ya, kayak mencoba untuk ya sudahlah, gue tabah aja, gue sabar aja ya, karena di sini juga ada Angel of Strength ya. Dia merasa aku memilih untuk mengikuti intuisiku, kata hatiku, walaupun sebenarnya aku ngerasa kayak konflik batin nih ya. Dia ngerasa sebenarnya butuh sekali teman curhat sebenarnya dia ini. Kayak ingin ngobrol dengan sahabat ya, atau dengan teman gitu. Namun dia bingung, dia ngobrol dengan siapa. Ngobrol sama tembok. Oke, di sini ada Angel of Strength. Ketika dia meninggalkan kamu, dia seperti seseorang yang kayak menyemangati diri gitu. Bisa nggak ya aku kuat sekuat ini gitu. Di sini dia ke-trigger sama kamu ya. Mungkin dia melihat kamu adalah sosok yang kuat ya. Oke, di sini aku melihatnya kalian banyaknya wanita ya.
kamu sosok wanita yang sangat kuat menurut dia, ya. Kamu adalah seseorang yang strong woman. Oke, kamu punya ketabahan, kamu punya sisi kebijaksanaan ya, yang mampu melihat ke dalam diri ya, seperti itu. Lalu kita lihat klarifikasi dari Angel of Strength. Kenapa ada Angel of Strength? Oke. Di sini ya, dia merasa setelah berpisah dengan kamu, dia merasa kayak akhirnya saya terbebas dari perasaan-perasaan yang sangat rumit menekan batin saya. Kenapa dia merasa terbebas? Karena mungkin selama dia dealing sama kamu ya, kayak sesuatu yang memang sulit untuk dimanifestasikan. Hubungan ini sulit. Jadi mengapa dia walking away? Kenapa dia pergi? Karena dia ngerasa untuk diperjuangkan lagi pun ini udah susah. Bisa jadi mungkin ada sebagian di antaranya sudah mempunyai pasangan. Atau bisa jadi juga kalian sama-sama punya pasangan. Atau bisa jadi juga di masa sebelumnya dia begitu banyak menyimpan rahasia. Sehingga dia kayak kalau maju ke kamu, dia harus membuka semua nih topeng dirinya ya. Karena sini ada attachment juga, topeng. Jadi kalau dia maju ke kamu, dia nggak siap untuk membuka topengnya gitu loh. Topeng kejujuran ya harus dibuka. Karena selama ini dia mungkin banyak bohongnya sama kamu ya. Lalu setelah dia berpisah sama kamu, dia ngerasain kayak oke lah, gue optimis, gue mau jalan lagi, maju ke depan, memulai segala sesuatu yang baru. Dan gue ngerasa bebas dari segala perasaan tertekan ya, kayak gitu. Namun di sisi lain, katanya dia ngerasa bebas, katanya dia ngerasa free. Namun di sini ada attachment, ada perasaan yang kuat ketika tanpa kabar dengan kamu ya, tidak ada komunikasi dengan kamu, hidup dia terasa gelap gulita. Karena kamu adalah cahaya buat dia. Mungkin kamu sering memberikan dia motivasi, mungkin sering memberikan gambaran ya, kalau apa ya, mungkin kamu juga buat dia adalah sumber kebahagiaannya, sehingga dia merasa kamu adalah mood boosternya. mood booster guys. Kamu semangatnya dia loh. Setelah dia tidak berkomunikasi dengan kamu, padahal itu pilihannya sendiri, namun di sini ada konflik batin. Two of Swords. Dia berperang melawan perasaannya. Dia berperang juga melawan egonya. Hidupnya terasa gelap. Bagaimana ini? Aku merasa sangat terikat. Aku tidak bisa melepaskan perasaan ini. Koneksi ini begitu kuat mencengkram hidupku. Sehingga aku sudah berusaha berlari, aku masih belum sanggup. Hidupku gelap tanpamu. Lebaylah, Cut. Oke. Lalu dia konflik batin di sini. Ada begitu banyak sesuatu yang ingin dia perbaiki lagi. Tapi seperti yang tadi saya bilang, dia sedang berusaha untuk mencoba ya, kayak dia kembali menemukan kekuatan, mengumpulkan kekuatan di dalam dirinya, kayak gitu. Supaya dia bisa berpikir lebih jernih lagi, agar dia mendapatkan solusi yang baik untuk dia ke depannya. Di sini dia juga seperti berperang melawan antara logika dan perasaan. Perasaan yang sangat dalam, namun dia harus mencoba untuk berpikir secara rasional kalau mungkin hubungan ini sulit untuk diperjuangkan. Ya. Dan di sini ada man holding a heart, ya. Finally dia menggenggam cintanya sangat dalam, sangat dalam. Dia terluka dengan perasaannya sendiri. Dia sendiri yang meninggalkan kamu. Dia sendiri yang merasa tersakiti. Oke. Lebih ke apa ya? Playing victim. Atau apa ya, yang jelas dia ngerasain kayak gitu sih. Dia kayak dia sendiri yang ninggalin kamu, tapi dia sendiri yang merasa tersakiti, atau kamu yang menyakiti dia.
Untuk saat ini dia lebih memilih untuk menyimpan perasaannya ya, man holding heart. Oke. Lalu kita lihat kualifikasi dari man holding heart. Oke. Di sini ada Six of Wands ya. Dia merasa selama ini aku udah berjuang keras, tapi hasil yang aku dapat ternyata seperti ini gitu. Dia merasa ya mungkin berjuang kerasnya itu bukan berjuang keras untuk kamu, tapi dia ini lebih ke berjuang melawan keinginan di dalam hatinya ya, lebih berperang melawan egonya. Dia sih lebih ke sana. Jadi bukan perjuangan, dia ngerasa ini udah perjuangan yang sangat keras banget, yaitu bukan berjuang memperjuangkan kamu, tapi dia itu kayak berperang melawan hatinya. Ya. Di sini aku melihat ada beberapa zodiak ya. Di sini ada The High Priestess. Sorry guys. Sini ada Cancer ya. Di sini ada Pisces. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada Sagittarius. Lalu kita lihat saat ini dia sedang beristirahat. Dia sedang banyak berdoa atau mungkin banyak meditasi ya. Oke. Dia memang saat ini sedang istirahat. Dia sedang berpikir bagaimana hubungan ini ke depannya. Gue maju atau mundur gitu. Jadi dia tuh kayak maju kena mundur kena. Tapi dia nggak mau kehilangan koneksi dengan kamu. Jadi di sini ada yang stalking terus ya, tanpa melakukan apapun. Bisa jadi dia mencari akun kamu atau menggunakan juga fake akunnya untuk stalkingin kamu. Oke, lalu kita lihat apa kata Romance Angel. Bagaimana kabar dia setelah berpisah dengan kamu? This could be the one. Oke. Dia baru menyadari kalau dia di-link dengan seseorang yang sulit dilupakan. Jadi dia merasa baru kali ini loh gue suka sama orang sebegini kuatnya perasaannya, sampai gue udah pernah mencoba untuk melupain dia aja gue gak bisa. Ternyata kamu the one-nya dia ya. This could be the one. Kamu seseorang yang satu-satunya saat ini bertahta di hatinya. Oke. Mari kita lihat lagi. Honeymoon. Dia sudah membayangkan jika suatu saat nanti bisa traveling, mengunjungi kota kamu, atau bisa ngajakin kamu jalan-jalan, ngajakin kamu shopping, ngajakin kamu dinner, atau anything yang kamu suka ya. Dia kayak ingin, kayak punya rencana suatu saat nanti seandainya ini bisa terwujud, aku pengen banget deh ngajakin kamu ya yang nonton video ini untuk bisa menikmati hari berbahagia seperti kita ini, kayak menciptakan dunia bersama, tetapi situasi yang ringan dan penuh dengan kebahagiaan kayak gitu. Mari kita lihat lagi bagaimana kabar dia setelah berpisah dengan kamu. Jadi dia baru cuma itu doang guys, menghayal doang ini. Oke. Saat ini si dianya lagi duitnya belum cukup nih guys. Finance and career, atau bisa jadi juga untuk saat ini dia lagi fokus pada karir dan finansialnya ya. Siapa tahu kalau karirnya udah oke nih, udah bisa maju ke kamu, mungkin dia akan datang lagi ke kehidupan kamu. Ada financial issue ya, faktor yang menyebabkan hubungan ini terjeda juga. Mungkin dia gini loh, aduh mikir lagi deh kalau misalkan mau dilanjutin hubungan ini. Yang ada aku jadi nggak fokus pada karirku, nggak fokus pada pekerjaanku, karena fokus tuh hanya pada kamu gitu. Sedangkan pekerjaanku ini harus aku perjuangkan. Mungkin dia pernah mengalami kebangkrutan atau mungkin karirnya mandek kayak gitu ya. Jadi untuk saat ini kenapa dia tuh walking away dari kamu selama berpisah dengan kamu ya, memang dia ngerasain lonely ya,
Mungkin biasanya sering stalking kamu, suka lihat story-storynya kamu, terus sekarang kamu tiba-tiba ngilang gitu loh. Kamu ngilang di telan alam. Jadi dia tuh kayak pikiran gitu, dan akhirnya dia kayak nggak fokus pada pekerjaannya. Akhirnya dia saat ini lagi memfokuskan diri pada pekerjaannya. Ya, aku ambil 2 lagi ya guys. Bagaimana kabar dia setelah berpisah dengan kamu? Oke, make the effort. Dia ingin berupaya untuk perbaikan hubungan ini ke depannya ya. Dia ingin sekali hubungan ini bisa terrealisasikan, bukan cuma angan-angan. Bukan cuma kayak bukan cuman sesuatu yang halu gitu. Dia berusaha ke depannya akan bekerja keras untuk bisa menemui kamu atau membuat hubungan ini jadi berjalan gitu ya. Membuat hubungan ini ke depannya akan berkembang. Bagaimana kabar dia setelah berpisah dengan kamu? Oke, aku nggak ngerti. Di sini mungkin hubungan kalian ini sama-sama masih belum dewasa, atau sebagian grup lagi ada yang secara usia kalian dewasa, namun kalian masih kekanak-kanakan ya, masih kayak childish gitu. Dan sebagian lagi ada yang situasi ini kayak mereka pengen maju ke kamu, tapi mereka mikirin, kayaknya ada kendala kayak dia masih udah punya anak, bisa jadi ada anak di antara kalian. Ada anak, jadi mungkin dia punya anak atau kamu punya anak, bisa jadi kayak gitu ya. Oke. Bottom of the deck-nya ada codependency. Bagaimana kabar dia setelah berpisah dengan kamu? Dia ini saat ini masih stalking kamu terus. Dia masih kayak seseorang yang udah kecanduan sama kamu. Kemelekatan. Addiction ya. Dia ngerasa kamu adalah sebenarnya pasangan romantisnya dia. Oke? Dia tapi lebih memilih untuk menyimpan perasaannya, menutup rapat dalam-dalam. Yo wes, kamu yang mau begitu. Semoga kamu bahagia. Doain begitu ya guys. Semoga dia berbahagia. Kalau jodoh nggak kemana kan? Siapa tahu juga kamu bisa dapat sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Aduh, kenapa sih ini kok malah jatuh kartunya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa pesan semesta untuk kamu yang berada di situasi seperti ini? Pesan semesta untuk kamu yang berada di situasi seperti ini. Light, ya. Buatlah diri kamu bercahaya. Jadi jangan fokus sama dia, karena dia aja lagi membangun kehidupannya dia ya. Jadi jangan buat diri kamu fokus sama dia sampai kamu tidak fokus sama diri kamu sendiri ya. Oke? Karena di sini peri cahaya akan datang ke dalam hidupmu ya, untuk melindungi cinta. Melindungi cinta dengan cahaya ke dalam situasimu saat ini. Untuk mengingatkan kamu bahwa cahaya dapat menembus kegelapan. Jadi kayak gini. Saat ini kan hubungan kalian lagi terjeda nih, terpisah. Namun maksudnya peri cahaya melindungi cinta kalian. Jadi kalau misalkan memang kalian ini berjodoh, maka percaya kayak membantu kalian gitu loh, untuk melindungi, jangan sampai si dianya nanti digondol kucing gitu. Ya, jadi kalau misalkan memang kalian berjodoh, maka mungkin si dia akan kembali ke kamu. Jadi so don't worry ya, yang penting kamu banyak perbaikan dulu di diri kamu gitu. Apa pesan semesta untuk kamu yang belum bisa melupakan orang yang sudah meninggalkanmu? Oke, another sign, tanda alam. Perhatikan tanda alam yang kamu dapatkan ya. Contoh,
Ada di antara kamu yang kayak mimpi tiba-tiba kamu contoh mimpi kok baju kamu hanyut. Berarti dia udah sama yang lain kayak gitu. Atau kalau misalkan kamu suka semenjak berpisah dari dia, kok kamu jadi kayak melihat banyak apa ya, kayak di sekitar kamu tuh kayak ngelihat angka kembar gitu. Itu pertanda kalian ada hubungan soul connection kayak gitu. Ya, perhatikan tanda-tanda dari alam yang datang ke kamu gitu. Oke. Itu tanda-tanda alam itu memanggil kamu untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Oke. Mari kita lihat satu lagi, apa pesan semesta untuk kamu yang sedang di situasi ini. Oke. Pure intention ya. Dan di sini ada bottom up predict, ada wisdom. Oke. Pure intention ya. Ini berbicara tentang hati yang murni, niat yang murni ya. Oke, peri perwujudan akan membantumu menggunakan keinginan dengan bijak. Oke, wujudkan keinginan hatimu, namun dengan niat yang murni untuk kebaikan tertinggi. Jadi contohnya kayak gini, kamu tuh memang mau sama dia, kamu tuh suka sama dia, kamu tuh mikirin dia siang malam ya. Tapi gunakan perasaan kamu ini dengan bijak. Sekiranya perasaan ini baik untuk kamu, membawa hal yang positif untuk kamu, ya kamu doa. Semoga perasaan cinta ini kan murni, penuh kemurnian kan ya. Perasaan ini alami, tulus. Tuhan tolong pertemukan saya. Karena ini perasaan yang sangat tulus, yang sangat murni dari dalam hati saya untuk dia gitu ya. Tapi jika semenjak mengenal dia itu berdampak negatif ke diri kamu, sebaiknya kamu stop sampai di sini. Karena nanti akan merusak mental kamu ya, perkembangan kamu ke depannya. Jadi ya kayak gitu. Kalau kamu mencintai dia, tidak semua keinginan itu akan terwujud. Tapi kalau misalkan memang niat kamu tulus mencintai dia, doakan. Semoga dia bisa datang kepada kamu secepatnya, ya. Oke? Jadi jangan sampai kamu salah mengambil keputusan gitu, maksudnya pure intention itu. Supaya kamu bisa memilih ya apa yang terbaik untuk hidup kamu. Jika kalian saat ini memang sama-sama sudah punya pasangan, ya sebaiknya kalian kembali kepada pasangan kalian masing-masing ya. Namun jika ternyata kamu menunggu dia dan kamu ngerasa gitu kayak, tapi kak gue ngerasa dia juga kayak punya feeling sama gue gitu, ya itu ikutin kata hati kamu aja. Karena yang tahu kan kamu kan, kalau Kahana kan cuma membaca kartu yang keluar dari dari tangan-tangan mungil ini yang Kahana ambil ya. Karena ini nggak ada yang dibuat-buat. Saat memang Kahana lagi buat video ini juga kalian menyaksikan sendiri memang Kahana shuffle kartunya dan ambil satu-satu dan itu yang keluar. Jadi nggak ada yang direkayasa. Jadi ini yang kebaca di sini ya. Kahana bacain kartu yang memang keluar gitu kan. Dan untuk yang di situasi seperti ini juga Kahana nggak pernah tahu ini siapa saja kalian yang ketarik energinya yang sama seperti di video ini, di readingan ini ya. Jadi pesan semesta untuk kamu, ini yang terakhirnya, wisdom ya. Di sini gunakan kebijaksanaan kamu ya. Seperti yang tadi di awal, karena selalu bilang kalau mendengarkan reading tarot juga kalian juga harus bijaksana. Jadi apapun yang kalian tonton hari ini, apapun yang kalian dengar, tetapi tetap gunakan kebijaksanaan kalian untuk diri kalian ya. Karena kalian adalah orang yang memegang kunci kehidupan kalian masing-masing. Oke, itu saja teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Oke, see you next reading. Bye bye.